Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang recovery boiler. Saya Tobias Arya Haryana. Saya Ana Hazana, saya Kalistawi, saya Daisy Tutantri, saya Angelika Santa Maria. Saya Khairul Iksan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang overview dari recovery boiler. Nah, apa itu recovery boiler? Recovery boiler adalah peralatan yang ada dalam proses craft. Proses craft sendiri merupakan proses pemisahan serat selulosa dari lignin menggunakan bahan kimia white liquor atau NaOH plus Na2S. Black liquor hasil limbah cair pemasakan kayu menggunakan metode craft akan dibakar di dalam recovery boiler sehingga menghasilkan panas, uap atau steam, serta memulihkan kembali bahan kimia anorganik yakni NaOH dan Na2S yang akan digunakan kembali sebagai white liquor, bahan kimia pemasak kayu proses craft di dalam digester. Recovery boiler memiliki 3 fungsi utama. Pertama, mengolah dan meminimalkan limbah yakni black liquor. Yang kedua, memulihkan bahan kimia pemasak yakni NaOH dan Na2S. Dan yang terakhir, menghasilkan steam dan energi yang nantinya steam ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin dan turbin akan menghasilkan energi listrik yang digunakan dalam proses produksi. Di sini terdapat siklus recovery bahan kimia yang mana pertama-tama wood dan white liquor akan dimasukkan ke dalam digester untuk dimasak, lalu setelah itu akan melalui proses washing, di mana proses washing ini memiliki 2 produk, yaitu pertama adalah pulp dan yang kedua adalah weak black liquor. Kenapa di sini weak black liquor? Karena black liquor dari hasil dalam digester telah bercampur dengan air pencucian. Weak black liquor sendiri memiliki konsistensi sekitar 15%, yang kemudian akan dikentalkan menggunakan evaporator hingga dapat dibakar secara efektif di dalam recovery boiler. Umumnya, kadar konsistensi dari weak black liquor setelah dikentalkan itu di atas dari 65%. Ketika weak black liquor telah dikentalkan, dia akan berubah menjadi heavy black liquor. Nah, pengentalan black liquor sendiri bertujuan untuk pertama meningkatkan efisiensi pembakaran supaya nanti pada saat pembakaran di recovery boiler ini air yang diuapkan tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua, mengurangi kebutuhan energi tambahan di dalam recovery boiler, menurunkan emisi gas buang, dan yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas recovery boiler. Reaksi kimia yang terjadi pada saat craft cooking ini adalah white liquor ditambah dengan kayu akan menghasilkan Na compound dan S compound. Heavy black liquor sebelum disemprotkan ke bagian bawah recovery boiler dan dibakar dalam kondisi kekurangan oksigen, dia akan diberikan makeup chemicals berupa Na2SO4. Fungsinya ini supaya reaksi reduksi yang terjadi lebih optimal dan natrium sulfida dapat terbentuk. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam recovery boiler terbagi atas 3 berdasarkan zona dalam recovery boiler. Pertama ada zona oksidasi, di mana zona oksidasi ini merupakan proses pembakaran gas-gas hasil pirolisis dan reduksi. Reaksi oksidasi ini biasanya akan mencapai suhu sekitar 1100 sampai 1300 derajat Celcius. Nah, contoh di sini merupakan CO ditambah O2 akan menghasilkan CO2. Lalu reaksi selanjutnya merupakan reaksi di zona pengeringan, di mana reaksi di dalam zona pengeringan ini akan berlangsung pada suhu sekitar 100 sampai 300 derajat Celcius yang fungsinya sendiri agar dapat mengurangi kadar air yang masih terdapat di dalam black liquor. Nah, umumnya reaksinya adalah Na2S ditambah CO2 ditambah H2O akan menghasilkan Na2CO3 ditambah H2S. Lalu reaksi yang ketiga merupakan reaksi di zona reduksi, di mana
Reaksi di zona reduksi ini akan berlangsung pada suhu tinggi yaitu sekitar 800 sampai 1000 derajat Celcius. Dan zona reduksi ini merupakan inti dari proses pemulihan bahan kimia karena yang menentukan hasil bahan kimia itu akan ditentukan dari reaksi yang terjadi pada zona reduksi. Nah, zona reduksi ini akan mereduksi Na2SO4 menghasilkan Na2S. Di sini reaksinya adalah Na2SO4 ditambah 2C ditambah panas akan menghasilkan Na2S ditambah 2CO2. Nah, dari ketiga reaksi kimia ini didapatkan ada hasilnya Na2CO3 dan Na2S, di mana Na2CO3 ditambah Na2S itu merupakan smelt. Smelt ini kemudian akan dialirkan ke dissolving tank dan dilarutkan dengan air untuk membentuk green liquor. Green liquor kemudian akan dialirkan ke causticizing plant. Di dalam causticizing plant terjadi dua reaksi. Yang pertama, reaksi pengapuran atau slacking. Di sini, kapur tohor atau lime akan direaksikan dengan air sehingga menghasilkan kalsium hidroksida. Reaksi yang kedua merupakan reaksi kaustisasi, yang mana kalsium hidroksida akan direaksikan dengan natrium karbonat menghasilkan 2 natrium hidroksida ditambah dengan kalsium karbonat. Endapan kalsium karbonat atau lime mud hasil dari reaksi causticizing akan dicuci, kemudian dikirim ke lime kiln untuk dipanaskan pada suhu sekitar 800 derajat Celcius sehingga diregenerasi menjadi kapur tohor dan dapat digunakan kembali pada reaksi kaustisasi. Reaksi yang terjadi di dalam lime kiln adalah kalsium karbonat diberikan panas akan menghasilkan kapur tohor dan gas CO2. Ini merupakan reaksi kalsinasi. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada reaksi kaustisasi kita mendapatkan NaOH dan pada reaksi reduksi kita mendapatkan Na2S. NaOH jika digabungkan dengan Na2S akan menjadi white liquor. Nah, white liquor sendiri akan digunakan kembali bersama dengan kayu untuk dimasak di dalam digester. Black liquor memiliki dua senyawa. Yang pertama adalah senyawa anorganik, yaitu senyawa yang didominasi oleh NaOH dan Na2S, yang nantinya senyawa ini akan dipulihkan kembali menjadi white liquor. Lalu yang kedua ada senyawa organik. Senyawa organik sendiri akan berfungsi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan uap dan listrik dari proses recovery boiler. Nah, panas pembakaran ini akan dipulihkan sebagai uap super panas bertekanan tinggi, namun efisiensinya biasanya lebih rendah dibandingkan ketika kita menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini seperti batu bara. Kenapa? Karena pertama, penguapan air dari black liquor, yang kedua, terdapat panas reaksi pembentukan Na2S, dan yang terakhir, adanya panas yang terbawa oleh smelt cair. Produksi uap umumnya memiliki sekitar 2,5 sampai 3,8 kg steam per kilogram padatan black liquor atau rata-ratanya kurang lebih sekitar 3,5 kg steam per kilogram padatan black liquor. Uap bertekanan tinggi ini akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan menghasilkan listrik kurang lebih sebesar 25 sampai 35 MW pada pabrik kraft 1000 ton per hari. Sedangkan uap yang bertekanan rendah akan dimanfaatkan kembali untuk proses pabrik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi water system. Sebelumnya, apa itu water treatment plant? Nah, water treatment plant ini atau dikenal sebagai instalasi pengolahan air merupakan fasilitas penting yang dirancang untuk mengolah air dari sumber alami seperti sungai, danau, dan sumur agar memenuhi standar kualitas air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Adapun fungsi water treatment ini yaitu yang pertama untuk mengubah air yang terkontaminasi, yang kedua
untuk menjaga kebersihan air. Yang ketiga, untuk mengolah limbah cair. Yang keempat, untuk mencegah krisis air bersih. Dan yang terakhir, untuk melindungi ekosistem. Selanjutnya masuk ke proses water system, yang dimana pada tahap awal itu dimulai dengan persiapan air denim dan kondensat water. Dalam sistem yang bertekanan tinggi, kemurnian air adalah syarat utama untuk menghindari penumpukan kerak dan korosi pada dinding pipa. Air ini kemudian akan dipompakan menuju economizer, yaitu sebuah alat penukar panas yang memanfaatkan sisa energi dari gas buang. Di sini efisiensi pertama kali ditingkatkan. Air pengisi dipanaskan secara bertahap sebelum memasuki sistem utama agar tidak terjadi kejutan termal yang drastis. Setelah melewati pemanasan awal, air akan memasuki steam drum yang berfungsi sebagai reservoir sekaligus titik pusat sirkulasi. Dari sini, air bergerak turun melalui pipa menuju bagian bawah boiler yang sering disebut sebagai drum center. Air akan mengalir masuk ke dalam water tube yang akan menyelimuti area pembakaran atau boiler bed. Di dalam boiler bednya itu, perpindahan panas terjadi secara radiasi dan konveksi, yaitu untuk mengubah fase cair menjadi campuran uap yang jenuh dan ringan. Campuran air dan uap tersebut akan naik kembali ke dalam sistem drum. Di sini, fungsi krusial drum terjadi, yaitu untuk memisahkan uap dari fase cairnya. Air yang belum menguap akan disirkulasikan kembali ke bawah, sementara uap jenuh yang berhasil lepas akan dialirkan menuju superheater. Tahap ini sangat penting karena uap jenuh masih mengandung butiran air yang bisa bersifat destruktif. Di superheater ini, uap akan dipanaskan kembali hingga mencapai suhu jauh di atas titik didihnya, menghasilkan uap panas lanjut yang bersifat gas kering yang sempurna. Proses ini diarahkan untuk menghantam sudut-sudut turbin. Uap kering dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi diarahkan untuk menghantam sudut-sudut turbin. Energi kinetik dan ekspansi uap tersebut memaksa poros turbin berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga menciptakan energi mekanik yang siap dikonversi menjadi listrik. Dengan demikian, seluruh rangkaian komponen bekerja sebagai satu kesatuan sistem termodinamika yang mengubah sifat fluida untuk memindahkan energi dari api menuju gerak. Jadi di sini kita bahas tentang fuel system atau sistem bahan bakar pada recovery boiler. Yang perlu dipahami dulu, sistem ini sebenarnya bukan untuk operasi utama, tapi hanya dipakai saat startup atau shutdown. Bahan bakarnya itu minyak, biasanya heavy fuel oil atau diesel. Pertama, dari persiapan bahan bakar. Minyak disimpan di tangki, lalu dipanaskan, biasanya dipanaskan menggunakan steam. Tujuannya supaya viskositasnya turun, jadi lebih encer dan gampang dipompa serta dibakar. Selanjutnya, masuk ke proses atomisasi. Di sini, minyak diubah jadi kabut halus. Kenapa? Supaya bisa bercampur sempurna dengan udara. Media yang dipakai bisa udara bertekanan atau steam. Setelah itu, campuran minyak dan udara tadi akan dinyalakan oleh electric ignitor. Ini semacam pemati listrik yang menghasilkan percikan api. Yang penting, setiap oil burner punya ignitor sendiri, jadi dinyalakan satu persatu. Kalau sudah nyala, masuk ke tahap pembakaran di furnace. Api dari oil burner ini tugasnya memanaskan furnace sampai suhu tinggi, biasanya di atas 600 sampai 700 derajat Celcius. Kenapa harus panas? Supaya nanti black liquor bisa terbakar dengan stabil. Kalau suhu sudah cukup, kita masuk ke tahap transisi ke black liquor.
Black liquor mulai disemprotkan dan dibakar secara bertahap. Aliran minyak dikurangi sampai akhirnya dihentikan. Di kondisi normal, boiler tidak lagi pakai minyak sama sekali. Semua pembakaran pakai black liquor, karena di dalamnya ada lignin yang bisa jadi sumber energi. Terakhir saat shutdown, kalau boiler mau dimatikan, black liquor dihentikan dulu. Lalu oil burner dinyalakan lagi untuk membakar sisa chart bed di dalam furnace supaya bersih sebelum benar-benar didinginkan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal NPE recovery boiler. Yang pertama, apa saja non-proses elemen recovery boiler? Yang kedua, efek dari NPE recovery boiler. Yang ketiga, cara pengendalian EPE recovery boiler. NPE atau non-process element adalah unsur impurities atau bukan bagian dari siklus kimia utama Na2S yang masuk ke sistem recovery dari bahan baku, air atau korosi peralatan. NPE berasal dari impurities kayu atau bahan bakar, air proses, dan produk korosi peralatan. Dari NPE yang pertama, korosi meningkat terjadi pada recovery boiler, evaporator, dan digester. Yang kedua, penurunan kapasitas dan efisiensi boiler seperti fouling dan deposit mengganggu perpindahan panas. Yang ketiga, scaling dan deposit endapan seperti CaCO3, CaCa2O4, BaSO4. Yang keempat, konsumsi bahan bakar meningkat karena sistem perpindahan tidak efisien. Yang kelima, kualitas pulp tidak stabil, variasi proses akibat akumulasi NPE. Yang keenam, fouling pada permukaan heat transfer menyebabkan overheating dan potensi kerusakan boiler. Cara pengendalian NPE. Yang pertama itu pembersihan dan penghapusan endapan, yang dilakukan dengan membuang sebagian aliran yang mengandung NPE dari sistem seperti debu boiler dan endapan. Cara ini efektif untuk mencegah akumulasi NPE yang menyebabkan scaling dan gangguan proses. Yang kedua, clarification gas liquor. Clarification bertujuan memisahkan impurities dari gas liquor sebelum proses selanjutnya. NPE diendapkan sebagai dark sehingga larutan yang digunakan lebih bersih dan mengurangi resiko kerak pada peralatan. Yang ketiga, kontrol bahan baku dan air. Pengendalian dilakukan dengan memilih bahan baku berkualitas dan menggunakan air yang telah diolah. Hal ini penting untuk mengurangi masuknya NPE seperti Ca, Mg, dan silika ke dalam sistem. Yang keempat, batasi sistem tertutup. Sistem yang terlalu tertutup dapat menyebabkan NPE terakumulasi. Oleh karena itu, diperlukan aliran pembuangan agar keseimbangan NPE tetap terjaga. Yang kelima, treatment kimia dengan menggunakan precipitation. Treatment kimia mengubah NPE menjadi endapan agar mudah dipisahkan. Metode ini membantu mengurangi scaling dan meningkatkan efisiensi proses. Yang keenam, material tahan korosi. Penggunaan material tahan korosi seperti stainless steel bertujuan melindungi peralatan dari serangan NPE, terutama klorida, sehingga umur alat lebih panjang. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang combustion air atau udara pembakaran. Combustion air adalah udara yang digunakan dalam proses pembakaran yang berfungsi utama untuk menyediakan oksigen. Oksigen ini sangat penting karena menjadi komponen utama dalam reaksi pembakaran. Selain itu, combustion air juga berperan dalam menjaga efisien pembakaran. Jika jumlah udara yang diberikan sesuai, maka bahan bakar dapat terbakar secara optimal dan menghasilkan energi maksimal. Fungsi lainnya adalah untuk mengontrol suhu dalam proses pembakaran. Udara yang masuk dapat mempengaruhi temperatur dalam ruang bakar agar tetap stabil. Dan terakhir, combustion air juga membantu mengurangi emisi berbahaya dengan pembakaran yang sempurna. Gas beracun seperti karbon monoksida dapat diminimalkan sehingga proses menjadi lebih ramah lingkungan. Oke, selanjutnya di slide ini ditunjukkan reaksi pembakaran sederhana, yaitu karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Jika oksigen cukup, maka pembakaran berlangsung sempurna dan menghasilkan CO2. Namun jika oksigen kurang, akan terbentuk karbon monoksida atau CO2 yang bersifat beracun. Selain itu, jika oksigen diberikan terlalu berlebih, energi justru bisa terbuang sehingga efisiensi menurun. Oleh karena itu, jumlah udara harus diatur dengan tepat. Dalam praktiknya, terdapat 3 jenis udara, yaitu primary air untuk pencampuran awal, secondary air untuk menyempurnakan pembakaran, dan excess air untuk memastikan semua bahan bakar terbakar.
Kemudian kebutuhan udara dihitung menggunakan konsep udara teoritis, yaitu jumlah minimum udara yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Karena udara hanya mengandung sekitar 21% oksigen, maka digunakan rumus theoretical air O2 dibagi 0,21. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis bahan bakar, suhu, dan tekanan, kelembapan, serta distribusi udara dalam sistem pembakaran. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan natrium sulfat atau Na2SO4. Pertanyaan pertama, apa reaksi reduksi Na2SO4? Pertanyaan kedua, apa syarat temperatur terjadinya reaksi reduksi Na2SO4? Pertanyaan ketiga, kenapa Na2S bisa berubah lagi menjadi Na2SO4? Pertanyaan keempat, apa akibat jika temperatur charbet terlalu tinggi atau terlalu rendah? Pertanyaan kelima, gas apa saja yang terbakar pada tahap pirolisis? 1. Reaksi reduksi Na2SO4. Reaksi reduksi natrium sulfat Na2SO4 terjadi di dalam recovery boiler, khususnya di dalam zona charbet. Reaksi ini terjadi saat natrium sulfat direduksi oleh karbon di dalam charbet, sehingga berubah menjadi natrium sulfit. Reaksi ini sangat penting karena Na2S akan dipakai lagi dalam siklus recovery boiler. Persamaan reaksinya, Na2SO4 plus 2C menghasilkan Na2S plus 2CO2, atau bisa juga dalam bentuk lain, Na2SO4 plus 4C menghasilkan Na2S plus 4CO. 2. Syarat temperatur reaksi reduksi Na2SO4. Reaksi reduksi ini butuh temperatur tinggi, biasanya sekitar 800 hingga 1000 derajat Celcius. Optimal sering di kisaran kurang lebih 900 derajat Celcius. Kenapa harus tinggi? Karena reaksi reduksi ini adalah reaksi endotermis. Apabila suhunya kurang, reaksi reduksi ini tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, dia butuh energi panas supaya bisa berlangsung dengan baik. 3. Kenapa Na2S bisa berubah lagi menjadi Na2SO4? Sodium sulfit atau Na2S bisa teroksidasi kembali menjadi Na2SO4 kalau ada oksigen berlebih. Persamaannya, Na2S plus 2O2 akan menghasilkan Na2SO4. Penyebabnya itu karena kelebihan udara atau overflow air terlalu banyak, distribusi udara tidak merata, dan kondisi pembakaran terlalu oksidatif. Jadi, zona reduksi itu harus dijaga, karena kalau terlalu banyak oksigen, maka sodium sulfit akan balik lagi menjadi Na2SO4 yang tidak diinginkan. 4. Akibat temperatur charbet yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Apabila temperatur charbet terlalu tinggi, maka akan menyebabkan smelt terlalu cair, yang dimana smelt ini bisa menyebabkan kebocoran atau cherry over. Kemudian terjadi reaksi oksidasi yang terlalu meningkat, sehingga Na2S berisiko berubah menjadi Na2SO4. Selain itu, bisa menyebabkan kerusakan pada refraktori, bahkan resiko slanging dan fouling akan meningkat dikarenakan panas yang berlebih. Lalu bagaimana jika suhunya terlalu rendah? Kalau suhunya terlalu rendah, akan menyebabkan reduksi Na2SO4 tidak sempurna, sehingga masih banyak Na2S yang tersisa. Hal ini akan menyebabkan reduction efisiensi turun dan pembakarannya tidak stabil. Alhasil, akan banyak terbentuk karbon yang tidak terbakar atau char loss. 5. Gas-gas apa saja yang terbentuk pada tahap pirolisis? Pada tahap pirolisis, blood liquor mengalami pemanasan tanpa oksigen sehingga menghasilkan gas-gas volatil seperti karbon monoksida, hidrogen, metana, hidrogen sulfit, dan senyawa hidrokarbon ringan lainnya. Gas-gas ini kemudian naik ke bagian atas furnace dan terbakar di zona pembakaran. Nilai plusnya, gas-gas ini akan menghasilkan panas tambahan yang membantu proses secara keseluruhan.
Sekian video presentasi dari kami. Sampai jumpa.